Baik, Kakak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kakak semua? Sehat semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, Nah, Pak. ya. Kita sudah ini menjelang pertemuan-pertemuan terakhir ya, Kakak. Di sekolah sedang ini ya, sedang asas semua ya. Iya Iya, Pak. Pak, lagi asas, Pak. Mudah-mudahan lancar semua asasnya. Eh, Baik, Kakak, kita seperti biasa kita mulai dengan berdoa dulu. Ada yang mau memimpin doa? Yang saya Pak. Siap, Kak Surya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita melaksanakan kegiatan malam hari ini, kita berdoa dulu semoga diberi kelancaran, kemudahan, dan tugas-tugas yang kita kerjakan diberi kemudahan. Amin. Amin. Dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Amin. Selesai. Oke, terima kasih Kak Surya Sama-sama, Pak. doanya. Ada yang memimpin ice breaking? Sudah terjadwal, Pak. Di sini is breaking Kak Ramdan Mana Kak sama Ramdan? Kak Rama. Kak Ramdan, suaranya sudah baikan Kak Ramdan? Ya, Kak Ramdan sama Kak Rama, Kak Ramanya belum ada berarti Kak Ramdan nih. Kak Ramdan boleh dibantu Kak Ramdan. Ya, Kak Ramdan lagi ke kamar mandi dulu. Ayo Kak Ramdan. Nampaknya suaranya udah pulih nih Kak Ramdan nih. Boleh dibantu dulu sama Kak Priska. Kak Priska lagi di jalan kayaknya. Nggak salah di ini. Izin lagi di jalan, Kak. Kak Priska mau kemana Kak Priska? Mau pulang. Assalamualaikum, maaf, buru beres sholat. Nice, ya, siap. Ya, Kak Ramdan. Ice breaking ya, aduh. Tuh. Semangat Kak Ramdan. Paling untuk ice breakingnya yaitu clue-nya tentang donat. Donat, ya. Donat, 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 donat. Mata ada berapa donat? 2. Salah. 3. Betul. 3. Wah, nah kumaha itu teh. Oke, lagi. Clue-nya adalah donat. Donat, 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 donat. Gerobak ada berapa donat? 1. Salah. 6. Salah. 5. 5. Salah. Oh, nggak ciri mau. 10. Salah. Donat. 4 berarti. Salah. Oh, 6. Salah. Oh, papaya. Terus kesel. Ulangi lagi. Clue-nya adalah donat. Donat, 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 donat. Gerobak ada berapa donat? 7. Salah. Oh, 9. Salah. 8. Hitungan. Salah. 1. Salah. Tetot. Tetot. 2. Lagi Kak Ramdan. Oke, terakhir. Clue-nya adalah donat. Donat, 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 donat. Langit ada berapa donat? 16. Hah? 6. Salah.
Ayo, kapaki biasanya jago tebak-tebakan Karama nih. Tetot, tetot, taralukeun tah. Taluk 2. Dan ngelartian berarti tah, terangkeun ka Ramdan. Ya udah Pak, cukup Pak. Terima kasih. Oke, siap Kakak. Terima kasih Kak Ramdan. Suaranya udah mulai pulih ya Kak Ramdan ya. Alhamdulillah Pak. Semangat. Oke, sebelum ke materi Kakak yang sudah mengumpulkan RTL itu sudah 7 orang. Di antaranya ini Kak Herdi, Kak Indra Gumilang, Kak Surya, Kak Ramdan, Kak Risman, sama Kak Soya. Jadi yang lainnya belum bisa diperiksa ya karena belum mengumpulkan. Oke, kita izin share dulu sebentar. Baik Kakak, pada malam ini kita akan umpan balik penyusunan RTL atau pengantar bukti karya. Jadi perlu sebelum dilanjutkan perlu Kakak sampaikan juga kemarin ada miskomunikasi di gelombang 1 ya, sampai bukti karyanya tidak masuk dan nilainya kurang ya. Jadi kalau nilai itu di lulus itu 1 amat baik dan baik, kalau kurang masih tanda tanya nih ya. Nah, kita akan melihat dari yang saya sudah memeriksa dari yang 7 orang itu, apakah nanti kakak juga bisa menyampaikan apakah sudah masuk kepada rubrik atau tidak ya. Nah, oke, saya izin lanjut dulu. Oke, salam dan bahagia kakak, tadi udah dibuka. Kesepakatan bersama seperti biasa, menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, maksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, gangguan teknis adalah hal yang wajar. Baik kakak, pada malam ini, tujuan sesi di malam ini yang pertama mendapatkan umpan balik dari peserta lain terhadap penyusunan RTL yang telah dibuat dengan melibatkan komunitas belajar dalam sekolahnya. Yang kedua, nanti membuat dan mengunggah bukti karya pada platform Merdeka Mengajar atau DPMM yang berhubungan dengan materi yang dipelajari selama mengikuti PKG. Jadi 2JP itu nanti yang keduanya kita waktunya juga dipakai untuk cara mengunggah di platform Merdeka Mengajar yang sudah saya share itu. Kayak Oke, pengantar umpan balik ini waktunya hari ini pertanyaan pemetik analisis, nanti kita ada analisis 30 menit ya kakak. Nah kakak bahan tayang perencanaan program berbasis proyek melalui komunitas belajar. Nah ini yang harus lewat komunitas belajar ya, bentuk rencana tindak lanjut. Bahan tayang rancangan program berbasis proyek melalui komunitas belajar. Itu yang ada yang mengumpulkan bentuk video, ada yang mengumpulkan bentuk PDF. Itu enggak. Ada yang juga mengumpulkan dalam bentuk PDF dari Word ya. Itu enggak apa-apa, itu karena masih rancangan. Nah, komponen programnya yang harus ada itu, yang pertama, judul program atau kegiatan. Nah, kakak silakan dilihat, ada enggak judul program atau kegiatannya. Yang kedua, program itu kan dilihat dari latar belakangnya, apa yang melatar belakanginya.
Nah, latar belakangnya ada tidak? Tujuan, yang ketiganya tujuan program. Program itu tujuannya untuk apa? Nah, yang keempat, capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk setiap tujuan. Yang kelimanya, struktur program dan rekan sejawat dalam komunitas belajarnya. Kakak yang udah ada di video itu sudah dengan rekan sejawat dan komunitas belajar sudah terlihat ya. Yang keenam, pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Jadi aset ini. Jadi pemetaan asetnya seperti apa? Yang ketujuh, rencana evaluasi. Yang kedelapan, kemungkinan tantangan. Nah, ini komponen yang harus ada dalam rencana tindak lanjut. Nah, keterangannya RTA kakak buat akan mendapatkan penguatan dari, kita kuatkan sekarang nih. Selanjutnya kakak diminta untuk mempresentasikan RTA tersebut di sekolah. Sudah ada yang dipresentasikan ya. Nah, terus yang keduanya unggah tugas seperti bahan tayang atau PDF. Silahkan boleh diunggah tugasnya. Yang keempatnya, selain menjadi bagian dari penilaian program, rencana ini juga dapat ditindaklanjuti bersama dengan komunitas belajar untuk pasca kegiatan pelatihan yang akan berlanjut nanti. Oke, berikutnya. Nah, perencanaan program berbasis proyek melalui komunitas belajar. Adapun penilaian tugas ini meliputi tujuan program, tadi sudah ya kakak ya. Kelengkapan rencana dan struktur program, keterlibatan komunitas belajar, dan rencana evaluasi program. Nah, dari yang 7 yang saya periksa, ini siapa ya? Sebetulnya yang masuk siapa ya? Namanya enggak ini. Pakai belajar ID soalnya. Keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh fasilitator berdasarkan unggah tugas yang meliputi bahan tayang nih kakak ya. Bahan tayang itu semacam PDF atau dari Canva di PDF-kan lah. Atau Canva di PPT-kan, tidak ada masalah ya. Yang penting bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar, bukan yang sudah berjalan. Nah, berarti kan ini harus baru. Kayak yang kedua, notulen atau catatan diskusi komunitas belajar di sekolah terkait RTL. Jadi notulennya juga ada bentuk hasil pembelajarannya, hasil rapatnya. Yang terus bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Dokumen kegiatan berupa video, foto kegiatan dan dokumen lainnya yang relevan. Kayak absen, kayak absen absen berkumpulnya atau presentasinya itu ditampilkan juga sebagai buktinya. Nah, rubrik penilaian RTL di LMS nih kakak, ini rubriknya seperti ini. Bentar kakak ya, rubriknya ini kurang jelas ya. Bentar, saya bacakan dari sini deh. Jadi rubriknya yang A itu tujuan program, yaitu mengarah pada perwujudan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Yang A1 ini ya rubriknya. Yang kedua, tujuan program A2-nya mendukung penumbuhan suara pilihan dan kepemilikan dalam diri peserta didik. Jadi ada choice, voice, dan ownership itu. Kayak tujuan program yang ketiga dilengkapi dengan indikator ketercapaian yang terukur dari tujuan besar program. Jadi ketercapaian terukurnya apa nih di tujuan itu, tujuan yang diharapkannya apa. Nah, terus yang berikutnya yang banyak kelengkapan rencana dalam struktur program. B, deskripsi target peserta yang dilibatkan. Jadi cangkupannya nih pesertanya mau mana seluruh siswa
atau kelas 5, kelas 4, kalau kelas 6 sebagai pilot project-nya, nah itu silahkan. Terus yang kelengkapan rencana dalam struktur program yang kedua, lini masa perencanaan dan pelaksanaan yang rinci. Nah, kakak ini banyak yang mengisinya masih global. Lini masanya itu perencanaan itu dilaksanakannya misalkan mulainya bulan apa, berakhirnya bulan apa, ya. Nah, itu yang jelas. Evaluasinya seperti apa, kapan, nah itu juga nanti di bawah ada tentang evaluasi. Nah, yang ketiganya juga kelengkapan rencana itu potensi tantangan dalam pelaksanaan. Nah, kan tantangannya apa nih? Ini tujuan ya. Bentar ya. Saya nggak kebaca di layar. Nah, tantangan dalam pelaksanaan apa nih? Tantangannya pasti ada tantangannya semuanya juga ya. Apakah itu ada guru yang kurang mendukung atau mengalokasikan waktu dan lain sebagainya. Yang berikutnya, rencana solusi untuk mengatasi tantangan. Nah, ini yang berikutnya juga keterlibatan komunitas. Ragam sumber daya yang akan digunakan untuk melakukan program. Terus, bentar nih, siapa yang masuk nih? Oh, Kang Dadan. Enggak, kelebat Kang Dadan. Terus, upaya untuk menempatkan peserta didik sebagai kontributor dan pemeran utama dalam program. Nah, ini kakak ya. Jadi dalam program ini peran utamanya bukan kita, tapi peserta didik. Nah, rencana pelibatan komunitas sudah kakak lakukan ya, ini paling gampang ya. Tidak perlu semua lini sekolah, ya 10 orang lah dari sekolah itu minimal ya. Nah, ini yang ya, dari 7 tentang rencana evaluasi program, lini masa evaluasi yang jelas. Jadi kakak lini masa yang jelas itu waktunya apa 2 minggu sekali atau setelah kegiatan langsung evaluasi atau 2 hari. Nah, itu kan ada menentukan lini masa waktu untuk evaluasi secara rinci ya kakak. Yang berikutnya masih evaluasi, sumber data yang akan diambil untuk bahan evaluasi dari mana. Tadi ada yang sudah menyampaikan dari observasi, dari angket dan sebagainya. Sudah ada di antara 7 itu sudah tercantum semua. Cuman lini masa evaluasinya kurang spesifik sama lini masa tadi yang pelaksanaan program kakak ya. Itu mau dilaksanakannya di bulan apa, di minggu keberapa. Itu. Yang terakhir teknik pengambilan data, nih ada observasi, dialog, survei, wawancara dan lainnya. Ini sudah muncul kakak di kakak sebagiannya, cuman yang kurangnya itu tadi lini masa yang jelas, kurang jelas ya. Jadi kalau mau dilaksanakan di bulan Januari atau di bulan Desember, kalau pora kan kebanyakan di Desember nih. Ini disebutkan bulan Desember minggu ke sekian, dilaksanakan sekian hari. Nah, itu untuk tujuan programnya. Evaluasinya juga sama. Evaluasi juga harus jelas. Ini evaluasinya kapan nih? Apakah 2 hari setelah pelaksanaan kita evaluasi bareng-bareng atau bagaimana? Oke, itu kakak ya. Jadi di sini ringkasan rubriknya mengarah pada perwujudan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Ini kan poinnya ada 7,69, 5,77 ya. B, KOC 3,8, TOKA 1,9. Yang keduanya, mendukung penumbuhan suara, pilihan, dan kepemilikan dalam diri peserta didik. Jadi, kakak juga nanti disampaikan, diberikan videonya saat wawancara dengan, atau dibikin skenario-nya saat wawancara dengan siswa. Jadi harus berdasarkan dari, usulan siswa, bukan kita yang membuat ya.
Jadi kita mah hanya melanjutkan rencana tindak lanjutnya. Ini semuanya keinginan siswa. Kelengkapan rencana tadi deskripsi target sudah, lini masa nih kakak, saya ingatkan lagi potensi dan tantangan dalam pelaksanaan rencana solusi untuk mengatasi tantangan. Keterlibatan komunitas ini ada 3, ragam sumber daya yang akan digunakan, upaya untuk menempatkan peserta didik, rencana pelibatan komunitas. Nanti ini terus rencana evaluasi program juga ada lini masa. Nah ini lini masa evaluasi yang jelas kakaknya. Misalkan kegiatan itu beresnya Desember, minggu ketiga, nah minggu keempat, misalkan minggu keempat hari Rabu kita mengadakan evaluasi dan sebagainya harus jelas. Sumber data yang akan diambil untuk bahan evaluasi juga jelas. Tekniknya juga jelas. Nah ini kalau bagus semua skornya ya 100 kakak ya. Oke, sekarang saya nanya nih, apakah penyusunan RTL perencanaan program berbasis proyek sudah mengacu pada rubrik penilaian RTL? Coba nih yang sudah ngumpulin, kira-kira nih. Silahkan. Pertanyaannya nih. Silahkan, yang mau jawab. Kak Surya sudah ngumpulin ya? Coba saya dulu deh. Nanti Kak Ramdan kedua. Bentar. Kak Herdi dulu deh, Kak Herdi. Ada Kak Herdi ada? Jalan sih. Ada Ya. kok. Oh, Kak Herdi, coba Kak Herdi. Ini pertanyaannya Kak Herdi. Silakan Kak Herdi, apakah sudah? Rubriknya yang ini Kak Herdi yang tadi saya sampaikan nih. Nah, Oh, ini. yang tadi. Ini ada nggak ininya nih? Atau yang Ada, ini? Kak. Iya. Coba Herdi, ini ada nggak nih? Cuman kan dulu teh pas kebenaran bikin RTL-nya mah kan baru-baru kemarin, tapi penyampaian buat programnya pas rapat Jumat minggu kemarinnya lagi, Kak. Kan Nah, bertiga ini udah grup PJOK-nya. sudah mengacu ke rubrik belum nih Kak Herdi? Ini ada 13 penilaian nih. Iya, latar belakang, ada tujuan program, ada capaian langkah-langkah, ada struktur program dan mitra dalam komunitas belajar, ada udah kapasitas yang dimiliki sekolah, udah rencana evaluasi udah ada, terus kemungkinan tantangan udah ada, udah Kak. Lini masa jelas nggak Kak Herdi di punya Kak Herdi? Lini masa lini masanya saya belum ada Kak. Belum ada. Iya. Lini masa itu kan ada 2 ya. Lini masa itu yang rencana evaluasi sama yang program. Tujuan program. Rencana evaluasi udah ada. Ada lini Sama satu masanya? lagi apa Kak? Yang program. Program
struktur Programnya mau program. dilaksanakan kapan itu teh? Oh iya, minggu Nah, habis rencana ujian programnya nanti. itu. Nah, itu nanti pas di bukti karya kalau belum ada Iya. dituangkan ke ya. Oh iya Kak. Waktu pelaksanaan programnya ya. Ya, itu teh mau kapan dilaksanakannya? Mm-mm. Berarti minggu Eh, ketiga bulan nah, Desember. itu sebutkan aja minggu keberapa. Ya. Mm-mm. Siap Pak. Oke, terima kasih Kak Herdi. Kak Indra Gumilang. Ya sama-sama Kak. Kak Indra Gumilang, gimana Kak Indra Gumilang? Biar ngurut nih. Yang sudah ngumpul itu kan Kak Indra Gumilang, sudah. Halo Kak Indra. Kak Surya dulu deh. Silakan Kak Surya. Ya Pak. Rubriknya Kak Surya. Nah, ini kasar rubrik ini. Oh, rubrik ininya mah nggak kebaca nih. Yang, Ringkasan ininya aja nih. yang terakhir ya, yang ringkasan rubrik penilaian RTL Pak. Ya, ini yang ini. Oke, dari tujuan program mengarah pada perwujudan pembelajaran PJOK, insya Allah sudah Pak, sudah Tidak ada ya. berpusat kepada peserta didik karena emang saya hanya memberikan awalan aja, sisanya mah sama anak-anak. Nah tadi teh udah berjalan, anak-anak tuh sudah membentuk kepanitiaan untuk membuat suatu pertandingan Pak. Nah udah berjalan. Terus yang kedua mendukung penumbuhan suara pemilihan dan kepemilikan dalam diri peserta didik. Nah itu udah. Jadi semua keputusan di peserta didik kita mah hanya melihat dan paling kalau ada kesulitan peserta didik boleh kita bantu. Terus yang ketiga dilengkapi dengan indikator ketercapaian yang terukur dalam tujuan itu perlengkapan rencana dalam struktur program, deskripsi, target peserta didik yang dilibatkan jelas cakupannya. Ya itu udah. Lini masa perencanaan pelaksanaan. Nah, lini masanya itu diadakannya nanti kegiatannya itu di tanggal 10, Pak. 10 Desember. Nanti dituangkan ya Kak Surya ya. Di situ kan belum Iya, ditertuangkan. betul ya. Nah. Ya nanti diperbaiki, Pak. Nah, ini masanya. Terus yang lainnya? Potensi tantangan dalam pelaksanaan yaitu ada rencana solusi untuk mengatasi tantangan yang relevan. Sudah Pak. Keterlibatan komunitas, ragam sumber daya, nah itu udah. Kalau saya berkolaborasi dengan guru-guru yang lain juga. Kontribusi pemeranan utama dalam program rencana pelibatan komunikasi mitra. Nah ya kalau rencana evaluasi program tinggal ininya aja Pak, tinggal tanggalnya belum dicantumkan. Tanggalnya aja berarti ya? Ya betul. Oke. Mungkin rencananya setelah 1 hari setelah program, nah itu langsung dievaluasi Pak. Oke, nanti itu ditambahkan lagi ya Kak Surya. Siap Pak. Nah, oke, terima kasih. Ya. Udah Kak Surya udah lengkap semua berarti ya? Insya Allah udah Pak. Oke, terima kasih Kak Surya. Berikutnya Kak Ramdan, berikutnya Kak Ramdan. Silakan Kak Ramdan. Oke, baik Pak. Kalau kemarin, kalau untuk dari segi poin, untuk dari latar belakang, tujuan program, capaian langkah, sampai terakhir itu
kemungkinan dan tantangan itu sudah ada, Pak. Cuma dari tadi tuh saya tuh lini masa mungkin kurang jelas mungkin, Ya. Pak, pemaparannya dari segi tanggal itu belum nentu gitu Desembernya minggu ke berapa gitu waktu disampaikan ketika presentasi itu cuma rencananya tuh sesudah ulangan gitu seminggu beres ulangan. Nah, kita insya Allah ada program project ini dilakukan gitu, Pak. Dari handball kan ngambilnya kelas 5. Ya. Ngambilnya dari kelas 5 itu kalau untuk pembentukan sama wali kelas udah dibentuk dari segi wasit, pelatih, supporternya sama pendukung yang lainnya gitu udah dibentuk sama wali kelasnya, tinggal insya Allah nanti tinggal pelaksanaannya aja. Cuma nah dari segi waktu itu ya yang minggu pertama, minggu kedua itu belum disampaikan secara detail kemarin tuh. Cuma itu aja. Oke, berarti nanti itu di bukti karya itu disusun ya Kak Ramdan ya. Nah, Ya, jadi itu saya berharap nanti bukti karyanya dalam bentuk ini aja Kak Ramdan, dalam bentuk PDF. Kalau untuk menampilkan video, foto, kalau foto sih nggak ada masalah ya, biar di PMM-nya nggak terlalu berat ya. Itu PDF, videonya pakai barcode. Nanti orang mau lihat tuh scan barcode di situ. Iya iya. Pak, kalau untuk PowerPoint yang ditampilkan itu apakah di-upload juga apa gimana? Nah, itu mendingan itu PowerPoint yang diupload ke Ramdan. PowerPoint aja mungkin ya, Pak ya? PowerPoint yang diupload, nanti video yang Kak Ramdan yang presentasi itu dimasukkan di situ. Mau bentuknya dalam scan barcode biar bisa dilihat, atau mau bentuknya di Canva dimasukkan, nanti yang di-download di Canva-nya itu MP4. Itu jadi lebih mudah itu memasukkan yang PowerPoint-nya itu dan diperbaiki dulu PowerPoint-nya, lini masa yang harus Iya. jelas. Oh, jadi yang harus di-upload-nya mungkin mungkin Pak video lagi sama yang PowerPoint ini mungkin gitu. Digabungin aja Kak Ramdan. Oh, digabungin. Digabungin nanti yang udah kebukti karyanya jadinya bahan tayang. Nah, video Kak Ramdan yang sedang presentasi itu nanti dimasukkan sebagai dokumentasi. Oh iya. Nah, dokumentasi bentuk video, nanti dokumentasi foto-fotonya juga dimasukkan ke situ, ke bahan tayang itu ya. Biar lebih ringan masukinnya, nanti kalau video semua berat. Iya. Nah, pakai barcode lah, jadi di Google Drive masukin ke barcode dulu, nanti barcode-nya ditempel di bahan tayang itu. Di situ kasih keterangan dokumentasi KBS-nya, komunitas belajar di sekolahnya seperti apa, atau dokumentasi apa disebutkan di situ. Dokumentasi presentasi program di sekolah gitu aja sebenarnya dikasih keterangan. Iya, Pak. Oke. Mungkin Oke, segitu gitu. Pak. Ada yang kurangnya nggak Pak dari Ramdan gitu yang harus diperbaiki? Tinggal ini masa ya Kak Ramdan, tinggal ini masa sama kan Kak Ramdan itu kan bentuknya penyampaian. Nah, jadi si choice voice-nya nanti ada dokumentasinya ya, masukkan di PPT itu. Maksudnya Kak Ramdan sedang diskusi foto, Kak Ramdan diskusi dengan siswa lah. Ya, dengan lagi ngobrol dengan siswa atau dengan beberapa siswa lah, berbeda-beda ya. Itu kasih contoh-contoh foto-fotonya mungkin. Ya, terlihat choice, voice dan ownership-nya. Iya. Baik, Pak. Oke. Aman Kak Ramdan ya? Iya, insya Allah Pak. Oke, siap. Kita lanjut ke terima kasih Kak Ramdan. Karisman, keluar ya Karisman ya? Hadir Pak. Oh, siap Karisman, lanjutkan. Siap ke Karisman sekarang Karisman. Siap Kak, mungkin untuk tujuan programnya insya Allah sudah paling Pak. Ini yang lini masanya Pak belum dicantumin. Dua-duanya ya lini masa, dua-duanya evaluasi sama program ya. Nah ya betul.
Paling itu. Untuk lini masanya itu kan di video itu ada yang memberikan saran setelah asas gitu Pak. Paling itu Pak. Berarti ini masa programnya itu mau dilaksanakan bulan apa, minggu keberapa? Siapa? Tuh, jadi lebih bagusnya lagi kalau ada tanggal ya. Kalau nggak ada Siap. tanggal juga bulan ini, minggu ke ini. Nah, evaluasinya 2 hari setelah pelaksanaan misalkan, atau sehari setelah pelaksanaan. Minggu berarti bulan apa? Minggu masih minggu ke situ, itu akan ada lini masa yang jelas. Nah, nanti Kak Risman kan itu bentuknya video ya. Sama seperti kayak Kak Ramdan. PPT nanti yang diupload sebagai bukti karyanya. Nah, video yang Kak Risman presentasi itu nanti dijadikan dokumentasi, ditambah dengan foto-foto Kak Risman sedang mengambil choice, voice, dan ownership dari siswa. Gitu. Baik, siapa? Kak Ramdan, mari kerja kelompok. Asken Karisman. Oke, Kak Indra Gumilang, mana Kak Indra Gumilang? Ayo, Kak Indra Gumilang, mana? Oh, Kak Soya dulu deh, Kak Soya. Ayo, Kak Soya. Halo, Kak Soya. Aduh. Oh ini ringkasan rubrik penilaian RTL. Kalau saya mah untuk tujuan programnya mengarah pada perwujudan pembelajaran pedagogi yang masuk pada peserta didik, ya sudah masuk. Terus mendukung penumbuhan suara pilihan dan kepemilikan dalam diri peserta didik, ya dilengkapi dengan indikator pencapaian yang terstruktur dan tujuan besar program. Ya cuman ya udah. Terus gimana ya? Terus kelengkapan rencana dalam struktur programnya, deskripsi target peserta didik yang ditetapkan jelas cakupannya sudah. Lini masanya, nah ini masih belum ini Kak, saya mah. Jadi untuk waktunya belum ditentukan, terus belum dimasukkan juga ke RTL. Jadi gimana? Jadi gimana? Kapan mau dimasukkannya? Rencana tuh ya setelah beres ulangan kayaknya. Nggak tahu. Soalnya gini Kak, di sekolah saya tuh kebetulan setelah beres ulangan teh ada kegiatan siswanya teh kegiatan guru kelas ya yang outing. Makanya saya bingung ini teh mau ngituin waktunya gitu. Tapi ya mudah-mudahan bisa setelah ulangan nanti dikondisikan untuk waktunya. Diperkirakan saja Kak saya, kita kan ada kalender akademik ya. Oh, iya. Perkirakan nih tanggal berapa ya, perkirakannya atau minggu keberapa. Nah ini evaluasi juga dari 7 itu belum jelas, bukan menurut ya, tidak rinci evaluasi sama program itu. Nah Kak saya juga itu nanti ditambahkan foto-foto dokumentasi yang suara dan pilihan serta kepemilikan siswa ditambahkan juga ya, yang dokumentasinya. Jadi ada foto-fotonya lah di situ bahwa kita sedang baik itu mau di kelas atau di luar atau ngobrol dengan beberapa orang anak, itu bisa dimasukkan dokumentasinya. Ada lagi Kak saya yang ini udah? Sama itu mungkin ya Kak, sama video presentasi waktu kita menyampaikan ini ya. Pokoknya dokumen-dokumentasinya dimasukkan termasuk absen atau daftar hadir komunitas belajar ya yang anu ngariung lah. Yang keduanya notula rapatnya juga masuk di situ, ada dimasukkan sebagai dokumentasi. Ini buat semuanya berarti ya. Buat semuanya nih. Juga gitu kayak daftar hadir kayak gitu juga dimasukin. Ya, di foto dimasukin ke situ lah. Karena kalau sekarang kan di Canva bisa bagus ya. Jadi dimasukkan, notula rapatnya juga dimasukkan. Dan dokumen-dokumen foto dengan kita misalkan lagi ngobrol dengan kepala sekolah nih sebagai pemegang kebijakan ya dalam pemetaan aset nih.
fotoin ya. Misalkan lagi ngobrol sama bagian caraka atau penjaga sekolah juga fotoin. Ini tentang asetnya, misalkan dokumentasinya tentang seperti apa. Sama sama siswa juga, ini buat semuanya ini Maya, bukan buat Kak Soya aja. Ya. Ya. Terus selanjutnya ada keterlibatan komunitas. Untuk program sudah. Rencana polisi programnya ya udah cukup ini cuman masih belum lengkap gitu Pak. Untuk ininya. Hanya segitu aja. Oke. Terima kasih Kak Soya. Kak Indra Gumilang nih satu lagi nih. Karena Kak Indra Gumilang hadir. Kalau mau udah masuk semua mah, jadi kita bisa mereview masing-masing ya, sendiri-sendiri. Jadi kita kecek ya. Kak Indra Gumilang, hadir Kak Indra Gumilang? Hadir Pak, ini lagi di jalan. Oh di jalan? Ya, masih di jalan. Oke, siap Kak Indra. Punten Pak. Oke, saya izin lanjut dulu ke pertanyaan kedua. Nah ini kayak apakah RT perencanaan program berbasis proyek sudah dipresentasikan di Kombal dan dapat masukan setelah umpan balik? Ini sudah ya berarti ya, karena sudah saya lihat yang punya Kak Ramdan, Kak Risman itu langsung dipresentasikan ya. Cuman yang bentuknya PDF ini saya belum lihat dipresentasikan. Nah ini mudah-mudahan sudah dipresentasikan, sudah banyak pertanyaan, sudah banyak umpan baliknya dari rekan sejawat di sekolah atau di kombelnya. Mudah-mudahan sudah ya. Mudah-mudahan kalau Karisman sama Kak Ramdan itu kan live, jadi terlihat ada pertanyaan, ada usulan dan sebagainya. Bahkan ada yang menanyakan kapan itu kan ya dilaksanakannya. Oke, nah ini. Apakah unggah tugas RTA sudah dilengkapi dengan dokumentasi? Nah, ini kakak ya, yang saya tadi sampaikan. Dokumentasi kita berupa video, foto kegiatan, dan dokumentasi lainnya yang relevan. Nah, ini kakak makanya malam ini kita di umpan balik itu, ya ini yang paling utama itu adalah foto-foto kegiatan. Jadi semuanya silakan untuk upload bukti karya nanti kakak-kakak lengkapi unggah tugas RTA-nya dengan kegiatan berupa video, foto kegiatan dan dokumentasi lainnya yang relevan. Nah, yang paling mudah itu kan di Canva ya kakak. Di Canva bisa memasukkan video, bisa memasukkan foto langsung, nanti pas begitu downloadnya bisa download MP4 di Canva. Jadi begitu dinyalain semuanya ada ya, videonya bisa jalan, bisa ini. Terus juga kakak juga silakan di PDF kalau bentuknya MP4 silakan diisi suaranya. Boleh diisi suaranya dari awal kayak waktu COVID ya. Kan video pembelajaran itu kan ada suaranya, kalau di SD itu bagus-bagus semuanya, kalau di SMP mah jarang ya. Kalau di SD itu bagus-bagus, bisa nampil foto kitanya juga bisa tampil di situ sambil ngomong dan sebagainya. Oke, kakak lanjut dulu. Nah ini kakak sebentar, kakak ada telepon dulu ya. Oke, maaf kakak ya, dari sekolah. Nah, analisis umpan balik rencana lanjut. Nah, jadi
ya petunjuknya, lakukan analisis terhadap RTL milik peserta yang lain nih, yang sudah secara berpasangan nih. Karena ini ada 7 ya. Nah, ini nanti berpasang-pasangan nih. Jadi boleh saling menganalisis masing-masing lah sendiri-sendiri kayak lewat yang tadi, lewat rubrik yang tadi, coba dengan dengan yang sudah yang sudah bikin, silahkan dianalisis sama yang belum bikin aja deh. Ya, analisisnya biar ada gambaran ya. Nah, tulis umpan baliknya sebagai contoh dipresentasikan di program kegiatan rencana tindak lanjut yang akan dianalisis oleh peserta lain. Kumpulkan isi lembar analisis, ini kita nggak usah kumpulin aja kayak nanti akan berpasangan. Nah, lembar analisisnya harus sebenarnya kita harus analisis seperti ini kakak nih malam ini ya, sampai umpan baliknya seperti apa ya. Jadi yang tadi nanti saya kasih waktu 10 menit kakak ya, saya akan pasang-pasangkan yang belum dengan yang sudah. Yang belum nanti coba analisis yang sudah. Apa-apa nanti kasih umpan baliknya seperti apa. Oke, nah ini analisis seperti ini. Nah, nanti kita akan lanjut ke materi pengantar bukti karya. 10 menit ya kakaknya cukup ya? Untuk analisis. Analisisnya. Pak, abi atos, Pak. Hah? Tapi acan ngumpulkeun. Berarti nanti Kak Rama coba menganalisis yang punya siapa, nanti saya pasang-pasangkan di Pak. di breakout room-nya. Nanti kita sampaikan, tadi kan udah disampaikan nih, udah bener nggak nih? Nah, nanti yang punya video atau yang punya RTL coba kirim ke yang belum, biar ada gambaran yang belum juga, biar kita lulus bareng ya. Oke, nanti saya bikin breakout room-nya berarti 7 ya. Nah, yang sudah bikinnya karena ada 7 soalnya. 6, 7 ya, ada 7 nih. 6 dengan main call. Timernya 10 menit. Oke, saya pasangkan dulu ya. Karamdan udah berarti sama yang belum siapa nih? Karamdan sama Kapaki. Ika Surya sama Karama nih. Terus Kadit sama Indra Gumilang. Terus lagi Kadadan sama Karisman. Berikutnya Kak Andian sama Kak Soya. Enggak ada ya. Nah, Kak Soya sama Kak Herdi aja yang sudah sama yang sudah ya. Breakout 6-nya enggak ada, sama sedikit nih. Nanti dihapus nih 6-nya. Jadi cuma ada 4 breakout ya. 5 nih. Karamdan sama Kak Paki, Karama sama Kak Surya, Kak Adit sama Kak Indra Gumilang, Kak Dadan sama Kak Risman, Kak Herdi sama Kak Soya ya. Kita 10 menit ya kakak. Oke. Oke, silakan kakak pindah room. Di main room tinggal Karamdan sama Kak Paki berarti. Kak Indra Gumilang pindah dulu ke Indra Gumilang. Ke breakout room 2 sama Kak Adit ke Indra Gumilang.
Silakan kirim filenya lah ke kakak ke temennya seperti apa, nanti dianalisis dan umpan balik. Ayo kirim. KWA-nya nganalisis Iya, video iya. saya presentasi gitu. Jeung jawabanna tuh. Bingung dia, guys. Lawan sekarang lagi. Ngajawab naon ke euy. Heeh. Aduh. Ieu Risman yang nga-WA. Ieu teh cenah kumaha nya. Kira mah. Emang Acan bikin gitu presentasi? Can udah can di-upload unggul. Karek Oh. dieu ketang berhasil teuing teu pusing ah. Ya geus saetana we, yang penting mah soalnya kan ya naon waktuna nih asa mepet. Hek bener ge. Bebas. Sok lah. Jeung ieu na tuh dan Nona yang jawabanna nya palingnya eta lini masa saya teh kurang tanya dari segi non segi waktu penyampaianna can puguh. Orang bieu teu merhatikeun euy. Kita hungkul tadi nu dibahas teh untuk pelaksanaan nama nyata sesudahna ulangan minggu kedua apa yang rencana menurut gitu. Sip lah. Oke, orang searching heula. Iya siap. Kayak ngebahas heula Risman nelpon. Pak mau tanya. Ya, kumaha Kak Rondan? Kalau untuk ini tadi kan Bob bilang ada dokumentasi dengan kepala sekolah ketika mengobrol itu harus ada, Pak? Ada, karena kepala sekolah pemegang kebijakan. Oh iya harus ada ya. Harus ada itu mah karena kepala sekolah pemegang kebijakan di sekolah. Sama untuk yang penjaga sekolah juga ya, Pak ya? Kalau ya sekolah kan tim Caraka sebagai ininya. Oh harus ada ya. Coba dari semua lini aja didokumentasikan nanti saya lihat contohnya dulu kalau dengan kepala sekolah ngobrolnya apa misalkan ya. Misalkan dengan kepala sekolah itu ngobrolnya saya cek dulu salah satu dikasih clue lah biar ini clue-nya. Bentar. Nah untuk daftar hadir sama notula juga itu harus difotokan gitu. Betul. Ya betul harus ditampilkan. Nih Kak Ramdan misalkan begini nih kalau dengan kepala sekolah bahasanya, bentar ini ada yang masuk siapa nih? Saya ganti itu. Nah bahasanya misalnya gini, kepala sekolah sangat mendukung pada program Kak Ramdan ya apa bahkan jangan hanya bla 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 lah. Adapun misalkan yang menjadi catatan kepala sekolah diantaranya misalkan apa nih? Kalau saya kan nanti karena programnya berjalan kaki dan bersepeda ya, tolong diimbau kepada siswa agar memperhatikan keselamatan perjalanan jika ke sekolah naik sepeda atau berjalan kaki. Itu kan himbauan kepala sekolah ya.
Iya. Terus yang keduanya, perhatikan perkembangan kebugaran lewat kontrol dan evaluasinya. Nah, itu hal-hal yang seperti itu. Jadi ya foto dulu langsung ada lampiran kata-kata begitu atau gimana, Pak? Nah, itu. Oh, kirain teh cuma dokumentasi foto sama kepala sekolah aja. Ada kata-katanya apa nih? Misalkan Oh, iya. membuat komunitas olahraga bagi guru, misalkan kalau saya ya, seperti bulu tangkis, pickleball, dan tenis meja, apalah sebenarnya. Jadi dimasukin aja kata-katanya apalah, nanti dengan kepala sekolah catatannya apa nih Bu, untuk program ini, catat, kita kasih ininya, kasih apa, kasih kata-katanya di situ. Iya. Misalkan saya dengan Wakasai Kurikulum, karena di SMP memang ada ya, sangat mendukung, menyampaikan jika siswa tingkat kebugarannya bagus. Nah, katanya, adapun catatannya, siswa yang naik sepeda dan jalan kaki diharapkan datang lebih awal untuk menyiapkan pembelajaran di jam pertama jika siswa sedikit berkeringat, gitu kan? Bahasa-bahasa seperti itulah. Tuh. Nah, untuk pelaksanaan SEM ini, Pak, misalkan nanti proyek kan ada 3 guru nih, Pak, ya. Nah, itu kalau untuk digabung tapi di beda kelas-kelasnya itu boleh aja mungkin, Pak? Boleh aja sebetulnya, nggak ada masalah. Iya. Karatna kemana aja Karatna? Iya Kak, ini lagi ada acara di rumah. Oh, itu yang aksi nyata Karatna, saya nggak bisa akses itunya, Google Drive-nya. Iya kan nanti dibuka. Jadi belum bisa menilai, soalnya nggak ada aksesnya. Karatna tuh yang RTL belum ya? Belum Kak. Sok di Karatna sama itu aja. Apa RTL-nya nih bareng Kak Ramdan, Kak Pakin nih. Kak Indra Gumilang juga nih. Soalnya ini kalau tidak ngumpulin bukti nyata, ini kan syarat kelulusan nih. Kemarin gelombang 1 banyak yang ditangguhkan ya. Oke, waktunya 2 menit lagi, nanti kita gabung lagi semuanya. Pak, maaf satu lagi nih takut Iya, salah siap. biar gimana gitu, untuk ini berarti Ramdan tuh PowerPoint yang kemarin ditampilkan mungkin ditambah lagi dengan foto-foto dokumentasinya Ya, mungkin gitu ya? ya betul. Sama sama ada kata-katanya di bawahnya mungkin itu doang paling ya? Nah, nanti sebentar saya tampilkan yang punya saya ya, biar Ya. ada terlihat sedikit. Ya Pak, biar ada gambaran gitu. Makasih Pak. Ya, ya 28 detik lagi kalau udah muncul semua nih. Oke. Udah kembali semua, oh, belum ya? Ntar nunggu kembali dulu semuanya.
Oke, yang belum kembali apa nih? Kak Herdi belum kembali ya. Oke, gimana Kak Pake? Yang punya Kak Ramdan coba gimana? Oke Kak, baik. Izin Kak Ramdan. Ya. Bukan menggurui, saya juga belum ngumpulin. Jadi tadi Siap, inspirasi. Kak Paki. Untuk tujuannya itu Kak Ramdan udah sangat jelas ya. Jadi tujuannya itu kan harus berpihak kepada peserta didik ya Kak. Jadi melibatkan peserta didik, hanya saja tidak sepenuhnya oleh peserta didik, tapi dibimbing juga oleh para guru. Hanya saja yang berperan aktifnya itu peserta didik, dan latar belakangnya juga itu udah sangat bagus. Cuman untuk seperti Kakak Iwan tadi bilang, untuk lini masanya ya Kak yang harus lebih diperjelas, karena kan misalkan kita nggak tahu asas di setiap sekolah itu kan ada yang lebih duluan atau nggak bareng semua. Tadi kan dijelaskannya asasnya itu setelah asas. Jadi apakah minggu kedua atau minggu ketiga kan kita nggak tahu. Jadi sarannya itu memasukkan tanggalnya biar lebih jelasnya gitu Kak. Itu Kak Ramdan ya. Jadi saya juga terinspirasi. Terima kasih Kak Ramdan, Kak. Siap, Kak Paki. Makasih masukannya. Coba Kak Rama. Tadi punya siapa Kak Rama? Yang saya Pak, yang Kak Surya. Oh, Yang Pak. Kak Surya sebenarnya udah bagus Pak. Cuman ada beberapa, bukannya menggurui juga gitu, tadi sharing juga lah gitu enak. Belum ada yang pertama, belum ada tanggal, belum dicantumkan di evaluasinya Pak. Gitu. Yang kedua, dokumentasi juga belum ditampilkan di slide-slide-nya. Dan yang ketiga, belum ada daftar hadir rapat Pak, gitu. Paling itu aja Pak. Notula juga belum ya? Ya, selebihnya bagus Pak. Jadi inilah terinspirasi. Oke, Kak Dadan. Tadi ngecek misal Kak Dadan. Gimana Kak Dadan? Pak, izin Kak Dadan katanya laptopnya error Pak sama suaranya. Aduh. Kak Adit tadi terjadi Kak Gumilangnya. Susah dihubungi Pak, Kak Gumilangnya. Ke jalan jika nama. Enggak, tuh. Oke, Kakak. Ini saya tampilkan contoh Kakak ya. Ini hanya sebuah contoh saja. Nah, ini Kakak contoh dokumentasi nih. Jadi ini pernah saya sampaikan di video juga nih Kakak ya. Ini di awalnya. Nah, sama dengan waktu itu kita juga menyampaikan seperti ini ya. Tujuan programnya juga ada ini ya. Nah, latar belakangnya apa? Ini masih latar belakang. Pengolahan programnya seperti apa? Implementasinya bagaimana nih? Pemilihan perasaan pada fisik. Jadi implementasi itu ini dengan murid itu ya, Kakak ya. Nah, Pak, izin dibesarkan Pak. Nggak kebaca. Sebentar. Ini kalau di full, oke. Present Pak, present. Nah, ini ada suaranya soalnya. Nah, ini program hasil yang diharapkan Kakak ya. Ini semua udah bagus. Nah, ini kontrolnya per 3 bulan ya. Terus
Nah, ini dokumentasinya, Kakak. Nah, ini barcode. Kalau di scan, ini barcode saat saya sedang presentasi. Nah, ini ada daftar hadirnya. Di pinggirnya ada notula rapat. Nah, kayak, oke, lanjut. Nah, ini bukti program yang sudah berlaksananya. Salah satu contohnya bersepeda. Sudah, ini kita oke ya, bersepeda. Ini dari mulai anak konten ya, Kakak. Terus ini yang berjalan kaki. Ini kan videonya pada muncul semua ya di presentasi. Terus ini anak sekolah. Terus, nah ini Kakak dokumentasinya diskusi dengan Wakasek Sapras, dengan Kepala TU nih. Apa yang disampaikannya di situ ya, ada catatannya. Nah, ini dengan Kepala Sekolah, dengan Wakasek Kurikulum, kalau saya kan karena ada Wakasek ya. Nah, ini ada catatannya juga. Nah, ini diskusi dengan rekan sejawat. Ada dengan rekan sejawat, dengan perwakilan orang tua, diskusi dengan siswa kelas besar. Diskusi dengan kelompok besar juga masih. Diskusi siswa dengan dalam kelompok kecil. Jadi ini yang diskusi dengan siswa itu choice, voice, dan ownership ya, yang kepemilikan itu. Nah, ini refleksinya Kakak, ini udah jadi bukti karya kan, ini refleksinya yang pakai fakta, perasaan, temuan, dan masa depan ya, atau futura itu ya. Nah, udah sampai situ Kakak. Nah, ini salah satunya contohnya seperti itu kurang lebihnya. Jadi ada dokumentasi dengan dengan yang lainnya. Kakak misalkan di sekolah itu ada siapa nih asetnya? Ada kepala sekolah. Ngobrol, fotonya di kepala sekolah apa yang dibahas. Terus ada Caraka misalkan, silahkan karena Caraka juga membantu di saat perlengkapan, kita butuh perlengkapan dan sebagainya. Ya, dengan kalau ada kurikulum ya dengan kurikulum, atau yang dimanakan dengan kurikulum karena berkaitan dengan proses pembelajaran, standar akademik dan sebagainya. Nah, tadi juga saya sampaikan karena video presentasi saya itu lama, 10 menit dan berat ya, Kakak, makanya pakai barcode. Tadi di pinggir barcode itu ada daftar hadir rapat dan notula rapat. Jadi semuanya dokumentasinya dimasukkan ke PPT itu atau ke PPT itu ya, ke PDF itu. Jadi itu yang akan diunggah ke bukti karya. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak Kakak? Ada yang ditanyakan? Kalau saya tadi lini masanya per 3 bulan ya evaluasinya. Ada kartu evaluasinya, harus diperjelas juga. Pelaksanaannya sudah dilaksanakan itu dari bulan November ya. Sudah disampaikan. Dan ini berjalan terus. Kalau SEM kan sekali, setahun sekali ya. Kalau saya berjalan terus tiap hari. Dan ininya per 3 bulan. Kebetulan kemarin di SMP 17 itu kan dijadikan pilot project tes kebugaran pelajar Nusantara ya, TKPN kemarin. Jadi SMP-nya SMP 17, SD-nya SD Arca Manik, SMA-nya SMA 23 yang terdekat kemarin. Langsung dengan tim Kemenpora kemarin. Jadi berbarengan dengan program ini ada tes TKPN-nya. Jadi kita berjalan terus per 3 bulan nantinya. Ada untuk TKPN kita per 6 bulan ya Kakak untuk TKPN-nya, karena ini berkaitan dengan tinggi badan, berat badan ya, terus yang lain-lainnya. Nah, itu kita berkelanjutan terus. Nah, mudah-mudahan program yang Kakak bikin juga akan berkelanjutan terus ini. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan dulu. Paham ya Kakak ya? Kalau paham, kita akan masuk ke ini. Ada yang ditanyakan nggak Kakak? Silakan kalau ada yang ditanyakan. Silakan Kak Herdi. Izin bertanya Kak,
kan kemarin teh pas penyampaian ini ya nggak divideoin gimana Kak, atau dibikin lagi atau gimana? Cuma Bikin foto-foto fotonya aja aja, kemarin teh. foto-fotonya aja nggak apa-apa Kak Herdi. Oh nggak apa-apa. Siap Nah, Kak, jadi makasih Kak. foto-foto lagi Kak Herdi depan slide lah ya, biar ada terlihat itunya. Kalau kemarin lupa divideokan, Kak Herdi di foto di depan slide berarti ya. Di sana ada teman-teman Kak Herdi berarti. Siap Kak, makasih Kak. Apa ke Karatna ada apa Karatna? Nggak kepencet kan? Oke Kakak, kita lanjut ke bukti karya di PMM ya untuk diseminasi PKG PJOK. Nah, kalau di PMM kan ada, kalau buka PMM ini kan ada bukti karya ya. Ini saya juga lagi buka PMM nih. Di PMM itu ada bukti karya Kakak ya, di bukan PMM yang pengolahan kinerja ya. PMM-nya yang di beranda utama. Nah, di beranda utama itu ada di bawahnya yang gambar buku merah itu adalah bukti karya. Kalau dibuka, nah, diklik, nah, ini akan ada alur seperti ini. Kakak ya udah paham ya kalau itu mah ya. Nanti kalau diklik bukti karya itu ada karya saya, ada eksplorasi, ada ditandai. Nah, nanti Kakak silahkan masuk ke, bentar ini lagi error nih. Nah, perjalanan peserta PKG ini Kakak ya, pembukaan sudah, terus kita sudah sampai di pembelajaran tatap maya yang kedua dan terakhir ya, nanti terakhir sekali lagi 1 JP ya untuk apa refleksi mungkin. Oke, nah sebagai bagian dari kurikulum program pengembangan kompetensi guru PJOK, peserta diminta untuk berbagi inspirasi dengan membuat dan mengunggah bukti karya yang berhubungan dengan materi yang dipelajari. Di KK materinya kan ada pendidikan gerak, ada kebugaran, dan ada SEM ya, Sport Education Model. Nah, program ini serta menjadi salah satu prasyarat kelulusan PKG PJOK Kakak. Jadi mudah-mudahan bisa mengupload semuanya, karena sayang sudah perjalanan 3 bulan ini, begitu di penghujung programnya tidak tersampaikan atau deadline-nya, karena kemarin ini tidak ditutup oleh BBGP, ditutupnya deadline date itu oleh PIC-nya dari kementerian, bukan oleh BBGP. Nah, kalau kita mau ngajuin dibuka lagi juga, prosesnya kemarin BBGP juga berapa hari prosesnya ya, dari ke BBGP dulu, dari BBGP kementerian, nah itu kan lama. Itu pun hanya dikasih waktu sehari kemarin. Ya. Nah, produknya original, bukan plagiat dari yang lain ya. Wajib dibuat, dikumpulkan, dan divalidasi lagi. Nah, ketentuannya untuk karya video, pastikan gambar dan suara dapat terlihat dan terdengar dengan jelas. Untuk video nih, isi karya video maupun dokumen PDF tidak memuat unsur sara, pornografi, ujar kebencian, dan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Video yang menampilkan wajah dan identitas peserta didik wajib mendapatkan surat persetujuan dari kepala sekolah dan wali peserta didik ya, terkait, karena kemarin ada kejadian ya, muridnya divideokan tidak terima orang tuanya. Nah, karya bukan merupakan hasil plagiasi karya orang lain. Mohon cantumkan kredit atau sumber referensinya kalau pakai referensi ya, kayak kalau mau pakai lagu di YouTube atau apa di tag gitu ya, yang yang nyanyikannya siapa atau yang pengarangnya siapa. Nah, ini alur bukti karya di LMS kayak
Ini sudah bisa di dalam itu ada bukti karya di bawah sini. Ada yang di pinggir bukti karya di pinggir LMS kakak di bawah di samping kiri. Di bawahnya ada bukti karya, itu bisa diklik di situ. Nanti untuk memasukkan bukti karyanya. Nanti setelah masuk bukti karya, kakak sering lihat di LMS karena nanti saya akan komennya di LMS. Komen-komennya. Ya. Nah, unggah bukti karya lembar pernyataan di LMS untuk mendapatkan validasi dari fasilitator. Dan nanti ada di LMS-nya. Kalau sudah tervalidasi, berarti sudah aman dan masukkan ke PMM. Oke. Ini kan sudah di-share ya kakak ya. Peserta menyatakan lembar pernyataan peserta PKG ini juga harus diisi dan ditandatangan kakak ya. Ini tanda tangannya oleh kakak sendiri dan kepala sekolah. Nah, isinya kan dengan menandatangani formulir ini, centanglah pada kotak di samping pernyataan. 1. Saya menyatakan bahwa telah memberikan informasi kepada peserta didik, kepala sekolah terkait pengambilan gambar, video, foto, dan konsekuensi publikasi pada media online. Yang keduanya, menyatakan bahwa saya telah meminta persetujuan secara lisan kepada peserta didik untuk mengambil gambar dan mempublikasikannya pada media online untuk kepentingan pembelajaran. Saya menyatakan bahwa pengambilan gambar, video, atau foto dilakukan hanya sesuai kebutuhan dan dipergunakan untuk konten pembelajaran. Yang keempatnya, saya menyatakan bahwa bukti karya yang saya unggah dalam rangkaian program pengembangan kompetensi guru PJOK adalah produk orisinal saya, bukan merupakan hasil plagiasi karya orang lain. Jika di kemudian hari saya terbukti melakukan plagiasi, bukti karya saya bersedia jika bukti karya saya dihapus dari PMM. Jadi lamun kedetek plagiasi berarti dihapus di PMM. Nah, pemilihan kategori bukti karyanya nih kakak ya. Praktek baik, praktek pembelajaran, atau modul ajar. Nah, ini yang paling ini praktek baik kakak yang lebih cepat ya. Yang lebih cepat bentar ya saya cek dulu nih. Yang lebih cepat namanya apa nih? Sebentar. Kalau modul, lebih cepat terbit kakak ya. Nah, yang lebih cepat terbit itu praktek baik. Kalau modul ajar, ini nanti pemeriksaannya nggak tahu pakai AI atau apa ya. Jadi yang pakai modul ajar kemarin itu penerbitannya lama. Ya. Jadi penerbitan dari LMSL ya PMM-nya lama kemarin. Yang gelombang 1 ya. Nah, praktek. Jadi kakak nanti bukti karyanya cari yang praktek baik. Pembelajaran atau pengembangan diri yang dapat menginspirasi guru lain dalam konteks program. Praktek baik dapat berupa refleksi modul, hasil refleksi mengajar PJOK. Nah, ini yang RTA yang kakak bikin tadi program, karena di situ programnya ada pendidikan gerak, kebugaran, dan SEM. Nah, ini 3 itu masuknya ke praktek baik. Kakak ya, silahkan. Praktek pembelajaran juga boleh sebetulnya, cuman ya ini masuknya ke praktek baik. Oke. Oke, saya kebut sedikit ya kak ya. Unggah draft bukti karya nih, kategori praktek baik di situ. Bentuk karyanya apa, judulnya apa, deskripsinya apa. Nah, kalau misalkan videonya menggunakan musik dari lain, itu dideskripsikan di sana harus ada deskripsinya ya kakak ya. Nah, nama bukti karyanya, ini ada panah diunggah di situ. Kayak berkasnya nih, bentuk karyanya apa nih yang di PMM itu. Jadi karyanya apa, PDF dan sebagainya. Oke, unggah bukti karya di LMS. Kategorinya
jenjang, misalkan jenjangnya SD, SMP atau SD ya, berarti kan SD kelas fase apa kalau ada fasenya. Ini di situ kelas terkait kelasnya kelas berapa. Terus temanya apa, sarana dan prasarananya seperti apa. Nah, unggah berkas di sini. Di situ ada kakak ya, diunggah berkas, silakan kakak unggah berkasnya. Nah, unggah draft bukti karya kategorinya. Ini udah ya. Oke. Kategorinya apa? Modul aja atau PDF. Ya, di situ kategorinya program sport education model misalkan atau pembelajaran gerak dan sebagainya ya. Ini sudah dipelajari. Jenjang juga sudah. Oke, ini sudah unggah dari bukti karya. Nah, fasilitator akan memvalidasi dan memberikan umpan balik terhadap produk bukti karya dan lembar pernyataan peserta sesuai dengan rubrik validasi. Jika bukti karya dinyatakan belum sesuai, maka peserta perlu memperbaiki atau melengkapi kembali dan bukti karya belum dapat diunggah ke PMM. Jadi ke PMM-nya juga harus kakak mengumpulkannya itu kan terakhir tanggal 9 ya. Kita tanggal 10 refleksi ya. Direfleksi nanti setelah tanggal 10, 11, 12 kakak baru unggah ke PMM. Nah, peserta harus melakukan perbaikan produk bukti karya terlebih dahulu, dilanjutkan meminta validasi kembali ke fasilitator. Mudah-mudahan setelah pertemuan ini tidak ada yang diperbaiki karena sudah analisis semuanya ya. Jadi sebaliknya jika bukti karya dinyatakan sudah sesuai, maka bukti karya akan diproses untuk diterbitkan di PMM secara otomatis. Jadi kakak dicek secara berkala hasil validasi dari fasilitator. Nah, putusan utama dari validasi bukti karya perlu perbaikan misalkan ya. Di situ akan ada statusnya, perlu perbaikan, silakan kakak perbaiki. Kalau misalkan tidak ada, berarti sudah aman. Itu akan akan masuk ke PMM nanti. Silakan dicek ininya secara berkala ya kakak ya. Karena kalau sudah tidak termasuk ke PMM ya berarti kakak harus mengumpulkan ulang berarti nanti ya. Nah, misalkan kalau sudah lulus kurasi nih, apabila hasil bukti karya kakak telah lulus validasi dari fasilitator, maka akan mendapatkan notifikasi bahwa bukti karya Anda lulus validasi. Nah, seperti ini. Tinggal nanti di LMS, kakak menunggu status menunggu terbit. Nah, nanti umpan baliknya apa nih? Ada kata-katanya di situ. Ada terima kasih telah memperbaiki karya Anda, misalnya memperbaiki karya Anda. Kalau ada perbaikan, mudah-mudahan saya berharap tidak ada perbaikan dan sudah goal semua dalam skala bikin ya. Nah, kakak ini di PMM, begitu muncul PMM ya, begitu muncul kakak ini di sini dibuka menu bukti karya pada platform Merdeka Mengajar, pilih karya saya, buka kategori karya yang Anda ingin bagikan, pilih karya Anda yang telah yang berhasil diunggah, cari tombol bagikan karya. Nah, ini nanti kakak juga harus cek tombol dibagikan, silahkan untuk ini kan oleh orang lain ya, dikonsumsi oleh orang lain program itu. Mudah-mudahan program yang kita bikin yang sudah sangat bagus itu bisa menginspirasi orang lain, bisa dijalankan di sekolah lain, dan manfaatnya buat kita itu ya menjadi sebuah ladang amal ya, amal jariah yang akan mengalir terus walaupun nanti kita sudah tidak ada mungkin ya, itu kan jadi ladang amalnya. Nah, setelah peserta mengunggah bukti karya ke PMM, peserta perlu melampirkan tautan bukti karya ke LMS juga dengan mengikuti langkah membagikan bukti karya sebelumnya. Jadi tadi saya tautannya di KLMS kan. Oke, ada yang ditanyakan nggak kakak?
Ada yang ditanyakan nih, kalau upload video, pastikan sudah diunggah melalui akun YouTube Anda. Pastikan video tidak disetel untuk pribadi. Setelnya untuk publik berarti ya kayak. Kalau video nih, klik bagikan, share pada bagian bawah video, klik salin link, copy dan tautkan. Ini kalau video ini ya. Nah, ini video sama ya. Oke, sudah Kakak, ada yang ditanyain? Oke, ada yang ditanyakan nggak Kakak nih? Untuk uploadnya. Pokoknya untuk bukti karya ini Kakak cek LMS secara berkala ya Kakak. Silakan nanti tanggal 9 mudah-mudahan di Dudetnya tanggal berapa ya itu bukti karya ya Kakak ya? Ada yang lihat nggak? Dudet bukti karya. Coba saya cek dulu ya bukti karya Dudetnya tanggal berapa ya? Ada yang ditanyakan dulu Kakak? Udah paham semua? Bukti karya. Oh, unggah RTA itu terakhir kemarin Dudetnya unggah draft bukti karya di sini sebentar. Nah, Kakak nanti diunggah dulu draftnya dulu di sudah ya nanti berbagi bukti karya juga umpan balik. Ini bentar Kak, saya cek dulu ya. Oke, ini tuh tanggal. Nah, Kakak lembar pernyataan ini sudah ada di apa di LMS, tinggal di download Kakak ya. Silakan Kakak download lembar pernyataannya, diisi dulu, terus nanti dimasukkan lagi ke LMS-nya, boleh di scan ya. Oke, ada yang ditanyakan dulu nggak Kakak? Sampai sini. Oke. Ada yang ditanyakan nggak nih? Paham ya? Kalau ada yang di sekolahnya yang gelombang 1 boleh nanya-nanya ada cara masukin bukti karya ya kalau kurang paham. Oke. Kalau di LMS yang di samping bukti karya begitu klik belum memiliki akses, saya barusan udah cek tidak memiliki akses, berarti Kakak harus klik di semua modul, scroll ke bawah, di situ ada unggah draft bukti karya. Nah, di situ sudah terlihat ada diunggah jadi semua modul dulu. Kakak terus di scroll ke bawah, paling bawah ya Kakak ya. Di situ ada unggah draft bukti karya. Nah, di sini ada unggah draft bukti karya. Jadi nanti Kakak di situ unggah, sebelum unggah juga di-download dulu pernyataannya. Nah, nanti ada berbagi bukti karya. Jadi ada dua ya kayak unggah bukti karya, ada berbagi bukti karya. Jadi harus diisi juga itu partisipan di situ. Oke, ada yang ditanyakan dulu sampai sini Kakak. Clear-nya? Sampai terdiam begini semua, saking pusingnya. Nah kan, Kakak ada yang ditanyakan? Kalau bukti karyanya udah jelas ya semua ya, udah paham ya?
Halo? Masih terdengar suara saya? Masih, Pak. Gimana, paham bukti karyanya? Paham ya? Mudah-mudahan paham lah. Ini semuanya hadir kan di 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, 2 orang nggak hadir nih. Siapa yang nggak hadir ya? Kak Priska tadi keluar sama satu lagi siapa ya? Ini Kak apa yang satu lagi ya? Kak Soya, ya dah ya. Kak Priska sama Kak Hilman. Kak Adit, nanti Kak Hilman coba dihubungi Kak Adit. Kak Hilman tuh menghilang ya, entah kemana. Siap Pak, nanti di follow up lagi ke Kang Hilmannya. Susah dihubungi, ganti-ganti nomor Pak. Iya, nanti dihubungi, mudah-mudahan saya berharap dari 14 ini semuanya lancar, lulus semua ya. Kemarin masih ada yang kurang kemarin. Nanti setelah saya matikan record, saya sampaikan tugas siapa aja yang belum ya. Biar dicatat masing-masing aja. Oke, ada pertanyaan dulu sampai sini. Kalau tidak ada, kita tutup dulu ini pertemuannya. Silakan, ada yang disampaikan dulu. Paham semua ya? Kalau paham, kita tutup dulu pertemuan Tetap Maya kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita diberikan kesehatan, kelancaran dalam tugas akhirnya. Ini katakan tugas akhir ya. Ini lebih PKG ini lebih susah daripada PPG piloting kemarin ya. Setuju Pak. Kak Indra Adrian juga PPG dengan lebih gampang daripada ini ya. Oke, kita tutup dengan doa. Mau sama siapa doanya? Kak Surya lagi berdoa, Kak Surya. Ya, siap Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan kegiatan hari ini. Semoga apa yang diberikan akan kita laksanakan dengan baik ke depannya. Kita berdoa, dimulai. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Surya, terima kasih semuanya. Mudah-mudahan lancar semuanya ya. Saya izin stop record dulu sebentar. Bentar ini dulu, stop record. Nah, susah stop record. Bentar kakak ya. Ini ada kendala.